Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, permohonan maaf saya karena pada hari ini dan ucapan terima kasih saya juga teman-teman Bapak Ibu guru hebat bisa berkumpul di sini untuk memberikan waktunya dalam kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat judulnya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sebelum saya memaparkan, mungkin ada dari Bapak Ibu guru hebat yang bisa menjelaskan apa sebenarnya budaya positif atau mungkin pernah mendengar. Ya, silakan. Ya, ada? Oke. Yang jelas yang pastinya saya akan coba jelaskan budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, ya lanjut. Dalam kegiatan ini, untuk konsep inti di sini saya akan coba menjelaskan konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Terus yang kelima, posisi kontrol dulu. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi.
Ya mungkin Bapak Ibu hebat ini mungkin sudah pernah ada yang mendengar apa ini seperti disiplin positif, perubahan paradigma belajar, dan sampai di terakhir itu segitiga restitusi. Nah di sini kita akan coba berdiskusi. Saya akan paparkan di sini. Ya, lanjut kita yang bahas yang pertama ya, yaitu pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengar di era sekarang ini sebuah kata-kata seperti bagaimana pembelajaran berpihak pada guru dan juga bagaimana pembelajaran berpihak pada murid. Ya, mungkin Pak Adam pernah mendengar seperti apa? Pembelajaran berpihak pada murid itu seperti apa? Baik, terima kasih. Menurut saya pembelajaran yang berpihak pada murid yang dimana kita lebih mengutamakan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh murid. Terima kasih. Ya, masih ada? Atau masih adakah sekarang ini pembelajaran yang berpihak itu yang otoritas kepada guru? Nah, mungkin masih ada ya, seperti itu. Nah, ini akan coba kita bahas bersama-sama. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila ini yang sekarang dikembangkan oleh Kemendikbudristek seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kita pastinya pernah mendengar seperti apa tadi yang sudah disampaikan lebih awal. Bagaimana dengan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dan bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid dan siswa. Jadi di era ini kita lebih ke pembelajaran, fokuskan lebih ke pembelajaran berpusat pada murid. Tidak ada lagi seperti yang dulu mungkin metode-metode lah, dengan metode ceramah saja dan sebagainya. Nanti akan kita coba jelaskan dengan ini seperti itu. Tetapi coba teman-teman lihat, pasti teman-teman sih sudah lihat juga atau sudah tahu juga tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Begitu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah ya, kita anak-anaknya kita ini ya pastinya sudah seperti itu. Terus yang kedua mandiri, dan yang ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bergotong royong. Terus yang terakhir adalah kreatif. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya akan coba menjelaskan sedikit yang kaitannya dari awal pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Di sini tentang siswa ya, tentang siswa yang mana kita harus belajar pada murid. Nah, di sini ada teori kontrol. Teori kontrol mungkin bisa Bapak Ibu lihat juga. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ada gambaran guru yang mengontrol. Sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Jadi di situ ada kotak. Di situ bisa Bapak Ibu lihat juga stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama,
Dan kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol Anda, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, dan terkontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ya, Bapak Ibu, bisa tolong diperhatikan kembali. Jadi inilah stimulus respon dan teori kontrol. Ya, nanti kita akan coba lebih detail lagi jelaskannya. Saya lanjut dulu supaya waktu ini. Selanjutnya yang kedua dari ke tadi itu disiplin positif. Disiplin positif, tujuan dari disiplin ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pasti teman-teman, Bapak Ibu hebat, itu bertanya, ini disiplin positif. Ini secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kasusnya biasanya anak-anak itu punya kemauan saat ada hadiah. Seperti itu contohnya mungkin di dalam kelas dia ingin menjawab pertanyaan atau ingin mengikuti suatu kompetensi yang penting ada hadiahnya. Sebenarnya itu yang salah. Seperti itu. Biasanya kan juga guru-guru itu mencoba memberikan apresiasi dengan hadiah tersebut juga supaya meningkatkan. Tapi apa yang saya dapat dari materi ini rupanya itu salah. Begitu. Guru-guru, siapa yang bisa menjawab ini? Dan siapa yang bisa menyelesaikan tugas ini? Bapak akan memberikan hadiah. Rupanya motivasinya itu hanya karena hadiah. Ya, memang betul. Mungkin ada yang teman-teman beranggapan kalau ternyata seperti itu Pak, supaya meningkatkan. Tetapi itu akan terbawa terus nantinya apa yang dikatakan dari hadiah tersebut. Oke, Bapak Ibu, saya coba lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, di situ ada 5 kolom, kita lihat itu.
Ya bisa dilihat? Bisa? Masih semangat ini? Alhamdulillah masih semangat ya. Coba kita dulu ya, menggunakan jari-jari kita supaya lebih semangat lagi. Jari-jari kita kan kalau saya bilang SMP 1 satuan, nah teman-teman mungkin bisa bilang seperti itu ya. Yes. Oke. SMP 1 satuan? Yes. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Oke, saya coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana itu adalah personal makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah kaitannya dengan apa yang kita kaitkan juga dengan menurut kita. Seperti itu. Jadi saya lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar ya. Terus juga untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Jadi di sini ada kotak bulat seperti itu. Di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Bapak Ibu guru hebat pasti melihat dan mungkin melihat kondisi yang ada di tempatnya kita tentang persoalan hukuman ini. Di sini yang pastinya hukuman berupa hukuman fisik dan psikis. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau mungkin tidak didapatkan seperti itu. Terus yang kedua, konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ini ada kaitannya nantinya. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol guru. Di sini ini kan Bapak guru hebat kan mungkin sudah pernah melihat ini, tetapi ini bisa diperhatikan. Ini sebenarnya ini ada 5 posisi kontrol guru menurut Yanni Gosen. Seperti itu. Posisi kontrolnya jadi yang
pertama itu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, guru menjadi teman. Terus yang keempat, pemantau. Terus yang kelima, manajer. Ya, di sini nanti akan kita jelaskan atau akan saya jelaskan tentang beberapa posisi ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya supaya bisa kita pahami bersama bagaimana sebenarnya menghukum itu. Ini ada kasus yang sama supaya kita tahu dari kelima tadi itu. Di sini kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ini kasusnya, dan di posisi kontrol penghukum itu guru itu nada sekolahnya tinggi, bahasa gurunya itu matanya melotot. Nah itu, dan jadi menunjuk menghakimi. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Ya, kalau mungkin kita merasa kita di posisi itu, ya nanti kita lihat sendiri saja. Oh, saya di penghukum, rupanya saya selama ini salah. Seperti itu bukan biar. Nah, di sini isunya seperti ini ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kasih tadi sudah mata melotot ini dan sebagainya. Nah itu. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya yang datang terlambat? Gitu. Ya, di situ hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencopot bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah itu adalah posisi kontrol. Alhamdulillah di sekolahnya kita tidak seperti itu ya, Bapak Ibu guru hebat, walaupun mungkin ada. Nanti kita coba akan beberapa karena memang kita ini sudah di era di mana mereka belajar. Anak-anak itu apa yang mereka inginkan dan tetap kita akan lihat apa mau. Ya selanjutnya ini penghukum Bapak Ibu. Ini lagi membuat merasa bersalah. Jadi di kasus yang sama tadi, ada yang terlambat ada di sekolah. Nah, kalau di sini ada suara itu memeras halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak itu, coba mendekati pelan-pelan. Begitu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Luar biasa ya. Kalau membuat merasa bersalah itu, ya gurunya itu mengatakan kalau dia itu mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila terus berbicara ini? Nah hasilnya seperti biasanya. Murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Nah ini pelan ini. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah dua, kita masih penghukum dan pembuat merasa bersalah. Apa yang pertama? Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu guru hebat mungkin merasakan, oh saya pernah guru ini, ternyata ini bisa berkelanjutan yang panjang yang lebih buruk kemana saya. Itu juga yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya. Ini posisi teman, ya saya pikir di sini ada
teman bapak guru ibu hebat yang sudah ini. Dia nadanya di sini itu ramah, akrab. Ya, bagaimana, ibu? Ya, bisa mungkin ada sudah di sini merasakan saya biasa menjadi teman. Ibu Jum pernah menjadi teman dengan murid? Ya, di sini ada Pak Ahmad, ada Ibu Dewi, dan Ibu Nabi. Jadi di sini posisi teman, ada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum tidak ada. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Seperti itu. Ya, kalau mungkin biasa berbicara dengan anak seperti itu ya. Oke. Atau soalnya, ya sudah, tidak apa-apa, murid-murid sana. Nanti kalau berbantu kamu ini sampai sini. Ya, ini biasanya teman seperti ini. Kalau posisi guru itu sebagai teman dengan murid. Ini. Nah, kita lihat bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini. Ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, luar biasa ya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, mohon perhatian bagaimana. Gitu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Ini karena posisi sudah sebagai teman ya, gurunya sudah seperti itu. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ini yang harus kita coba ubah seperti itu. Agar anak-anak itu bisa kenal semuanya. Yang dijaga seperti itu ya. Tadi sudah saya jelaskan hasilnya seperti itu. Selanjutnya, ini temannya. Nah, ini pemantau. Nah, ini Pak, saya posisi depan guru ini. Saya pakai dari sini. Nah, mungkin Ibu Dewi bisa mengatakan, saya teman. Tadi Pak Ahmad mengatakan saya sebagai mungkin pemantau, pun juga ya, Pak Adam ya. Oke, kita lanjut ke pemantau. Nah, ada suara data bahasa tubuh yang normal. Di sini dikatakan kalau untuk pemantau, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, Adi menjawab, tahu Pak. Ya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Tidak terlambat. Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kalau begini pemantauan bagaimana perasaan murid? Jadi di sini hasilnya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu Pak memantau untuk posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini manajer. Nah, ini yang kita harapkan nantinya ke depannya di posisi seperti ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu hebat. Nah, di sini kalau di posisi manajer, nada suaranya terus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Terus di sini guru,
Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Atau Pak, jam 7? Aduh, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini. Seperti itu ya. Terus adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Dia tanyakan kembali. Adik, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Insya Allah. Oke. Guru, baik. Silahkan usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi inilah posisi nantinya yang kita harapkan ke teman guru semua nanti. Di mana posisi manajer ini? Di posisi manajer ini kan kita lihat ini seperti ini. Dikatakan situ suaranya lulus, masa itu mati dan bagaimana mendekati guru. Gitu ya, teman-teman. Yang pastinya ada yang bertanya, saya ini Pak ada juga biasa di posisi teman ya. Seperti itulah. Yang pastinya kita berharap untuk sesuatu yang lebih baik kepada siswa kita. Bagaimana perasaan diperlakukan seperti itu? Ya seperti itu. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkasih pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan membuat murid atau bersandar kurang menempatkan diri sebagai teman murid. Nah ini, itu yang perlu kita pahami teman-teman guru sekalian. Selanjutnya, di situ di bawahnya ada fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Ya, itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi ada juga saya tambahkan sedikit di sini kasusnya ini di sekolah. Contohnya tadi kan adik ini Nia ini dia sering datang terlambat ke sekolah. Rupanya gurunya juga ini seperti ini, ada yang posisi penghukum, ada yang posisi ini dan sebagainya. Akhirnya berpengaruh ke teman-temannya. Nia ini 3 hari berturut-turut datang terlambat, berpengaruh ke teman-temannya. Dan akhirnya temannya membuli juga. Akibat posisi ini, guru ini tidak mengetahui. Ternyata di hari ketiga dia datang terlambat. Teman-temannya mengatakan, kenapa kamu terlambat lagi? Akhirnya kita pelajaran kita tertunda lagi karena kamu terlambat, kamu tunggu. Ternyata dia menjelaskan permohonan maafnya pada teman-teman, silakan dia dihukum apa dan sebagainya. Rupanya di hari pertama dia itu sedang melihat teman-temannya di masjid. Di hari kedua pun seperti itu. Di hari ketiga dia sama sekali lambat dan tidak bisa masuk sekolah lagi. Rupanya adalah yang meninggal. Seperti itu. Nah, makanya kita sebagai guru kita juga harus mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Jangan cuma menghukum saja datang terlambat. Kenapa? Kita harus mengetahui. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana mencoba menerapkan hukum murid. Bapak Ibu hebat. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pasti Bapak Ibu guru hebat bertanya. Atau mungkin di sini sudah ada yang mendengar, atau mungkin sudah belajar dan sebagainya. Ya, bisa mungkin Pak Ahmad kira-kira kenapa keyakinan kelas, atau mungkin mengapa bukan peraturan kelas? Apa Ibu Sunarti atau siapa teman-teman yang lain bisa? Oh ya, oke. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya coba akan jelaskan di sini. Keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, selama ini kan kita mengetahui itu tata tertib, ini peraturan dan sebagainya. Sebenarnya itu coba kita kenal berubah dengan pelan-pelan. Kita ubah dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas?
Nah ini, kenapa sih kita lagi peraturan kayak dulu lalu? Dulu kita ini kan waktu mungkin kita pernah SMP atau SMA, peraturan tertib ini dan sebagainya. Sekarang sudah dibuat orang yang baru. Nah itu, kenapa keadaan kelas? Yaitu di sini bersifat abstrak. Terus juga berupaya pernyataan universal. Misal dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya mungkin sudah ada gambaran, rupanya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, maka kita berbicara di sini seperti poin nomor 6. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, kita sebagai guru dan juga murid-murid kita buat program keyakinan kelas agar kita mengetahui, contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Tetapi sebelum itu kita diskusikan dulu dengan teman-teman dan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menulis apa keyakinan kelas di sekolah ini. Ya, saling menghargai, contohnya seperti itu ya, saling menghargai, tidak bisa mengganggu teman saja dalam pembelajaran, dan nantinya kalau keyakinan kelas itu mereka sendiri yang akan tulis dan mereka sepakati dengan rasa senang mereka menulis itu dan kita mendengarkan di kelas itu. Jikalau ada, contohnya ada yang membuang sampah, di situ sudah diketahui. Nah, silakan lihat keyakinan kelasnya kita. Oh iya Pak, saya mau ngambil Pak. Berbeda dengan biasanya peraturan. Peraturan itu hanya dibuat oleh guru, dan akhirnya siswa pun tidak tahu. Walaupun sebenarnya sih ada sosialisasi, tapi dengan keyakinan kelas lebih positif. Ini yang sekarang coba bicarakan oleh pemerintah. Bagaimana kita itu bisa merubah kita lebih ke keyakinan kelas. Oke. Ibu saya lanjut lagi. Segitiga restitusi. Tadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ini di terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti ini bagaimana kira-kira? Mungkin ada teman-teman yang bisa paham tentang ini. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Oke, saya lanjut. Jadi di sini kita akan di segitiga restitusi ini kita akan coba bagaimana itu ada anak murid kita, siswa kita itu sedang melakukan kesalahan. Nah, di situ kita akan mencoba mencari bagaimana sampai bisa kita mengetahui sebenarnya kenapa ini anak ini melakukan kesalahan atau dia melanggar keyakinan kelas. Contohnya ada anak murid yang tertidur dalam kelas. Nah, contohnya ya, ada anak murid contohnya si Buyung. Buyung ini tertidur dalam kelas. Rupanya di saat pelajaran IPS. Nah, akhirnya Pak Ahmad selaku guru PS mencoba menyelesaikan masalahnya nantinya dengan segitiga restitusi. Luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi sebelum saya akan memberikan sedikit contohnya lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Sedikitnya restitusi itu ada 3 unsur. Yang pertama itu menstabilkan
Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pertama ya, kita mencoba di setiap kasus itu melewati proses ini, menstabilkan identitas, dan setelah itu di proses selesai menstabilkan identitas, bagaimana validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, nanti saya akan coba memberikan contoh. Bapak Ibu guru ya, di situ namanya itu bisa kita lihat. Di situ ada segitiga. Di situ ada beberapa tulisan, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Validasi identitas atau validasi kebutuhan. Di situ kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau di menanyakan keyakinan, tidak di yang kedua ya, di masa identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Dan selanjutnya di menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi ini kaitannya dengan tadi kita berbicara tentang keyakinan kelas. Biasanya kan pastinya kita tidak tahu juga, pastinya akan ada anak-anak melakukan pelanggaran setelah kita membuat keyakinan kelas, atau mungkin ini ya, contohnya anak-anak mungkin yang menyontek, ya pastinya kita akan coba selesaikan, bukan hanya berarti kita hanya kamu kayak hukum, kamu saya demo. Nah itu dilarang sekali seperti itu. Tidak ada lagi yang seperti itu, hukuman dan sebagainya. Nah, kita coba kolaborasi dengan anak-anak. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Ya, saya coba lanjut ya, Bapak Ibu. Nanti ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan ini adalah bagian dari pembelajaran. Jadi di situ berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Terus kamu berhak merasa begitu. Jadi ini di menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kalau berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan itu. Jadi di sini posisi kita sebagai guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, validasi tindakan yang salah kita ke terakhir, menanyakan keyakinan. Sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, dalam apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut. Ini contohnya.
sampai divalidasi itu NPWP. Di sini saya sudah tanyakan ke Mas. Ya, saya mohon. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melihat. Nah, ini tanaman siswa. Jadi Bapak Ibu, seperti itu. Itulah contoh tadi dari segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi nantinya begini, banyak kasus-kasus yang kita dapatkan di kelas atau di sekolah, contohnya anak terlambat atau mungkin di kelas ada anak yang berkelahi dan sebagainya. Kita selesaikan itu dengan segitiga restitusi. Bukan berarti hanya menanyakan satu saja atau mungkin mensalahkan dia saja, tetapi kita tetap akan mencari solusinya. Apa sebenarnya, kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut? Dan kita buat kesepakatan, dan tanyakan dia, keyakinan kelas apa yang kamu buat? Kenapa kamu melanggar? Nah, begitu dia. Ada juga seperti kasus contoh yang bisa diselesaikan di segitiga restitusi, yaitu seperti ini. Ada murid yang tertidur dalam kelas. Rupanya setelah dia dipanggil oleh guru BK, guru BK ya, dipanggil. Ternyata ditanyakan dia, kenapa bisa tertidur? Digali. Rupanya dia tertidur karena dia membantu orang tuanya. Bapaknya sedang sakit. Contohnya, dia membantu sehingga begadang, hanya tertidur. Seperti itu. Oke. Kita tidak bisa langsung mensalahkan dia, kita cari solusinya, kita cari masalahnya apa. Lalu kita tetap menguatkan dia dan mengatakan kalau ternyata memang perbuatannya itu betul, tetapi dia harus ingat juga pelajarannya supaya orang tuanya lebih bangga lagi kalau dia ke sekolah. Mungkin nanti dia tertidur lagi di saat jam pelajaran agar bisa menerima itu. Di posisi terakhir kita bisa menanyakan keyakinan apa, akhirnya dia bisa mengetahui bahwa dia salah dan bisa berpegang teguh pada keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Itulah penyampaian saya hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang kita bisa pelajari bersama-sama bisa diterapkan di diri kita, dengan murid-murid kita dan rekan sejauh kita untuk sekolah kita lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iqbal, tahu kenapa dipanggil menghadap Bapak? Iya Pak, karena saya tertidur saat jam pelajaran. Bapak mau bertanya, kenapa Iqbal tertidur di dalam kelas? Karena semalam saya menggantikan ayah saya yang sedang sakit. Saya membantu ibu untuk membersihkan cengkeh dari gagahnya untuk dijemur besok Pak. Oke. Ya, kamu patut bangga pada dirimu. Karena kamu masih bisa berbakti kepada orang tuamu yang sedang sakit. Tapi kamu tetap perhatian pada pelajaran agar ayahmu itu atau bapakmu lebih bangga pada dirimu. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan Iqbal langgar? Meningkatkan kedisiplinan Pak. Baik sekali. Iqbal masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Apakah Iqbal tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan berusaha membagi waktu lebih baik lagi Pak, agar tetap dapat fokus dan perhatian dalam setiap pelajaran di kelas. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Iqbal. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas 9. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya akan berusaha membagi waktu saya agar lebih baik lagi untuk tetap dapat fokus saat pelajaran.